Dalam dunia usaha memang tidak pernah lepas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Itu sebenarnya biasa. Cuman mungkin yang saya alami mungkin dampaknya lebih keras ya daripada yang dialami oleh pengusaha yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dinda dalam acara podcast UMKM. Semangat terus buat para pejuang UMKM di luar sana. Tetap semangat dalam menjalankan bisnisnya karena UMKM naik kelas. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya. Langsung aja kita kenalan dengan Bapak Ruli. Halo Bapak Ruli. Halo Kak Dinda. Gimana Pak Ruli, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Ruli ini adalah owner dari Bumi Agri ya Pak? Iya, betul. Iya, bisa diceritakan nggak sih Pak? Bumi Agri ini sebenarnya apa? Baik, iya. Jadi Bumi Agri berdiri pada tahun 2016. Kegiatan usaha utamanya itu ada di bidang pertanian maupun perdagangan hasil pertanian, khususnya jamur. Khususnya jamur. Iya. Berarti segala macam jenis jamur ya Pak ya? Iya, jamur pangan dan jamur obat. Jamur pangan dan jamur obat. Iya. Ada berapa banyak sih Pak jenis jamur? Kalau untuk jamur pangan ada jamur tiram putih, jamur tiram coklat, ada jamur merang, jamur kancing, jamur kuping, jamur portabella. Oke, portabella saya belum pernah makan tuh kebetulan. Iya, jadi jamur portabella itu masih satu famili dengan jamur kancing. Oh berarti mirip-mirip jamur Iya, kancing. hanya warnanya berbeda. Agak kecoklatan. Kecoklatan. Oh, kalau jamur kancing kan putih. Iya ada putih, Iya, berarti putih. ini agak kecoklatan, Kecoklatan, ya Pak ya? iya. Oke, Bumi Agri ini berarti bergeraknya gimana Pak? Hanya sekedar berdagang kah atau benar-benar dari produksinya? Untuk saat ini kami di perdagangan sayuran, termasuk di dalamnya jamur. Oh, di dalamnya jamur. Jadi hanya bergerak di perdagangan. Iya, perdagangan. Oke, untuk saat ini berarti sebelumnya bukan hanya bergerak di perdagangan ya? Iya, awalnya kita itu dulu namanya Mandiri Lestari. Oke. Di Bogor, Ransamaya. Kita budidaya jamur tiram putih. Oh, budidaya jamur tiram putih. Iya. Oh, gitu. Berarti awalnya budidaya jamur tiram putih, terus kemudian gimana nih ceritanya? Kok bisa beralih ganti lisensi nama atau seperti apa? Iya, waktu itu usaha berjalan dengan cukup baik sampai suatu hari itu di tahun 2016 kita sempat mendapatkan kesempatan untuk ekspor ke Singapura, tapi mungkin mitra kita ini ada persaingan tidak sehat sehingga akhirnya kegiatan usaha kita terhenti. Oh, berarti sempat terhenti pada tahun 2016. 2016. Berarti sebelumnya Bapak ini bisnis dari tahun 2009. 2009. Iya, sebagai petani jamur. Sebagai petani jamur. Iya. Basicnya memang dari pertanian kah? Atau businessman? Sebenarnya kita usaha, tapi awalnya kita belajar jamur di ITB. Oh, Di belajar Pusat Ilmu Hayati ITB. Oke, berarti emang sebelumnya basicnya usaha. Iya. Dari tahun 2009. Iya. Oke, berarti ada sedikit kejadian ya Pak ya? Iya. Kejadian di tahun 2016. 2016. Terus sedikit boleh nggak sih dikasih tahu termasuk titik terendah ya berarti dalam perjalanan bisnis? Iya, jadi sebenarnya ceritanya panjang, Oh, cuman panjang. mungkin Boleh disingkat. Poin-poinnya aja. Boleh. Mitra eksportir kita itu ya berlaku curang, sehingga mungkin kita kehilangan aset ya cukup besar, aset usaha, aset ya termasuk ya hancur dalam rumah tangga ya itu. Oh gitu, aset usaha dan keluarga berarti Dan keluarga, berdampak ya Pak iya, ya? terdampak. Itu tahun 2016. Iya. Berarti setahun itu benar-benar semuanya lenyap atau gimana? Iya. Dalam jangka waktu setahun? Iya, betul, dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, Iya. setahun dari 2016. Iya. Kalau boleh tahu kerugian dalam bentuk uang ya, kerugian dalam bentuk uang berapa? Iya. Kira-kira. Iya, MM-an lah. MM-an? Iya. Puluh M-an kah atau masih? Iya, bisa dibilang begitu. Puluh M? Iya. Berpuluh-puluh M? Iya. Wow, berarti selama tahun 2016 itu titik terendah banget ya Pak ya? Betul. Oke.
Yang paling, maksudnya yang paling membekas sampai sekarang di hati itu gimana Pak? Dalam dunia usaha memang tidak pernah lepas dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Itu sebenarnya biasa. Cuman mungkin yang saya alami mungkin dampaknya lebih keras ya daripada yang dialami oleh pengusaha yang lain gitu. Terus berarti 2016 akhirnya bangkit lagi dengan nama Bumi Agri. Bumi Agri, nama Sena Perkasa. Oh, Bumi Agri, Bumi Agri nama Sena Perkasa. Nama Sena Perkasa. Yang membuat untuk akhirnya, wah, saya harus bangkit lagi nih gitu dengan segala keterbatasan. Apa Pak motivasinya? Yang pertama ya hidup harus terus berjalan. Yes. Yang pertama, yang kedua sebagai pengusaha jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Ya kita harus tabah, kita harus kuat. Ya hidup harus terus berjalan itu. Jadi kita coba tetap fokus di dunia pertanian khususnya jamur. Itu pun ternyata setelah dijalani juga ada masalah juga dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tadi gitu. Oh, jadi di bisnis yang sekarang ada masalah juga. Ada. Jadi kami terakhir itu sebagai distributor produk jamur kancing segar dari sebuah perusahaan terbesar mungkin di Indonesia, nomor 1. Kami sudah berjalan cukup baik, itu sudah menghasilkan juga untuk perusahaan. Tapi kemudian itu muncul nota keberatan yang keras dari distributor anak perusahaan mereka. Bahwa dengan adanya keberadaan distributor baru, kami menimbulkan penurunan omset penjualan mereka itu. Akhirnya usaha kami akhirnya terpaksa harus terhenti dan sekarang dalam proses penanganan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oh gitu, berarti sekarang usahanya sedang terhenti ya Pak ya? Sedang terhenti ya. Oh, sudah berapa lama Pak? Kalau yang kemitraan distribusi ini mungkin udah setahun lah. Setahun. Berarti setahun ini sedang menjalani proses? Iya, proses hukum di KPPU. Oh gitu. Sampai sekarang berarti sudah sejauh mana nih Pak proses hukumnya? Kalau proses hukum dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, alhamdulillah kami mendapatkan bentuk perhatian dan support dari beberapa instansi pemerintah, seperti dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dari Kementerian Koperasi dan UKM, dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Aparatur Negara ya. Oh, berarti perlindungannya lebih ini ya Pak? Iya, lebih baik dengan adanya ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini. UMKM ini mendapatkan fasilitas, kemudahan, perlindungan dari pemerintah. Jadi alhamdulillah kami sudah turun SK-nya dan sudah ada advokatnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Oh, berarti langsung ditangani oleh pemerintah. Iya. Untuk di awal tuh berarti dari tahun 2009 ya Pak ya? Kenapa Pak tertarik untuk usaha jamur gitu? Saat itu kita terbesit ingin budidaya jamur itu karena dalam budidaya jamur itu bisa tumbuh, dipanen, dan dijual setiap hari. Sehingga otomatis ada penghasilan harian. Oh, gitu. Sebenarnya setiap hari bisa panen Pak? Bisa, jadi jamur pangan itu bisa tumbuh, subur di musim penghujan, bisa tetap tumbuh dengan cukup baik pada musim kemarau di sepanjang tahun. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember jamur bisa terus tumbuh. Oh, selama 12 bulan tuh setiap hari bisa terus tumbuh? Iya, hanya saja ada libur pasar sekitar 7 hari di Hari Raya Idul Fitri, 2 hari di Hari Raya Idul Adha, dan 1 hari di Tahun Baru. Oh gitu, itu semua jenis jamur atau hanya untuk jamur-jamur tertentu Pak yang bisa tumbuh Kalau setiap hari? Jamur tiram putih, jamur tiram coklat, jamur merang, jamur kancing, itu bisa panen setiap hari. Itu bisa panen setiap hari? Bisa setiap hari. Oh, berarti memiliki media ini ya Pak ya, media tanam? Iya, media tanamnya menggunakan polybag. Oh, media tanamnya menggunakan polybag. Iya, jadi jamur pangan kan terbagi 2, jamur kayu dan jamur kompos. Jamur kayu dan jamur kompos. Kalau jamur kayu itu berarti dia yang hidupnya di kayu gitu ya Pak ya? Iya, jadi menggunakan serbuk kayu ya, media Kalau tanamnya. suka dukanya dalam bercocok tanam jamur itu seperti apa Pak? Kalau dukanya yang pertama, kegagalan dalam produksi bibit dan media tanam. Jadi ada yang namanya kontaminasi. Itu biasanya efeknya cukup
keras ya buat petani, sehingga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Itu kegagalan dalam produksi bibit dan media tanam. Oh, bibit dan media tanamnya. Iya. Jadi memang media tanam itu media tanam pilihan ya Pak ya? Iya, betul. Oh, untuk pengaturan suhu sendiri ada nggak? Berpengaruh nggak Pak untuk kualitas jamur? Iya, kalau jamur kan lingkungan tumbuhnya itu yang suhu udara yang rendah dan kelembaban yang relatif tinggi. Oh. Tapi itu semua bisa kita kondisikan karena jamur kan tumbuhnya di dalam ruangan. Oke, Iya. berarti karena dia tumbuhnya di dalam ruangan, jadi suhunya juga dikondisikan ya Pak Bisa ya? dikondisikan ya dengan penyiraman yang intens. Oh, gitu. Dan menjaga aerasi tetap lancar di dalam ruangan. Pernah mengalami kegagalan Pak dalam selama proses pertumbuhan jamur? Budidaya? Iya, pasti. Itu yang terparah itu mungkin ratusan juta pernah. Ratusan Gitu. juta? Iya. Berarti jamurnya nggak tumbuh atau seperti apa tuh? Jadi media tanamnya itu terkontaminasi jenis-jenis jamur bakteri lain gitu. Oh, Jadi sensitif miselium berarti ya? bibitnya itu tidak tumbuh ya. Tidak tumbuh ya, jadi yang tumbuh kontaminan yang tumbuh. Oh gitu, jadi sehari itu benar-benar nggak panen jamur? Tetap panen, Tetap cuman panen. Berkurang jumlahnya. Oh, berkurang Iya, jumlahnya. berkurang. Dan sehari itu mengalami kerugian hampir ratusan juta? Enggak, dalam satu periode. Oh, dalam satu periode. masa Oke. tanam. Iya. Satu periode masa tanam berapa lama? Kalau di jamur tiram putih itu bisa 3-4 bulan. Oh, 3-4 Iya. bulan. Tapi bisa dipanen dalam setiap hari? Setiap hari. Oh, menarik ya. Ternyata Iya. prosesnya cepat ya Iya, pertumbuhan cepat. jamur ya? Betul. Cuman Jadi, untuk belajarnya agak sulit? Kalau sore hari itu masih berupa pinhead kecil gitu. Besok pagi ya atau siangnya udah bisa dipanen gitu. Besok pagi langsung bisa dipanen? Iya. Oke. Tadi kan kalau misalkan bicara kerugian tadi hampir 100 juta. Iya. Kalau misalkan mengenai omset sendiri, kalau misalkan ruginya sudah sebanyak itu, omsetnya bisa sebanyak apa lagi nih? Kalau omset yang paling besar yang pernah kami alami itu waktu kegiatan ekspor yang ke Singapura itu. Karena pengirimannya lumayan banyak, 4.000 kg per hari. 4.000 kg per hari? Iya, 4 ton. 4 ton, itu khusus ke Singapura? Singapura, iya. Wow. Berarti omsetnya berapa tuh kira-kira tuh dalam bentuk nominal uang? Ya lumayan lah gitu. Miliaran lah ya? Enggak Oh sampai. enggak Iya. sampai miliaran. Tapi per hari 4.000 ton? 4.000 kilogram. 4.000 kilogram. Iya. Berarti luas media tanamnya berapa Pak? Kalau di budidaya jamur kan tumbuhnya di rak gitu, jadi bisa ada 3-4 saf ke atas sehingga tidak terlalu membutuhkan lahan Luas. yang luas gitu, karena dia Oke, pakai rak. Karena dia pakai rak. Iya. Masalah budidaya nih Pak, lebih berat mana Pak? Budidaya atau distribusinya? Kalau buat kami petani tentu lebih berat di budidaya, Lebih berat di di produksi budidaya. bibit dan media tanam karena cenderung akan mengalami kerugian bila tingkat kontaminasi kita cukup tinggi. Kalau untuk pemasarannya, jamur sekarang hampir sama dengan komoditas sayuran lainnya yang memang sudah dikonsumsi setiap hari. Jadi tidak terlalu sulit untuk memasarkannya. Oke, kalau Iya. pemasarannya sudah tidak terlalu sulit Iya, ya. Cuman betul. makanya di budidaya. Budidaya lebih berat. Lebih berat. Iya. Ya, gitu. Tingkat resikonya lebih tinggi. Tingkat resikonya lebih tinggi. Iya. Ya karena sensitif ya Pak ya. Iya, betul. Karena suhu juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi, iya. Oke. Target untuk Bumi Garing selanjutnya seperti apa nih? Kalau saat ini setelah kegiatan utama usaha kami terhenti, ada peluang untuk pemasaran frozen vegetables. Oh, frozen vegetables. Iya, Wah, frozen menarik tuh, boleh vegetables. diceritakan. Jadi frozen vegetables itu sayuran fresh yang melalui proses blanching dan pembekuan ya dalam suhu tertentu gitu. Pembukuan dalam suhu tertentu. Iya. Kalau ininya masa expirednya ada Pak? Contohnya cabai rawit merah itu bisa bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun. 1 Kalau dia tahun. sudah jadi frozen. Iya. Untuk packagingnya seperti apa? Packagingnya menggunakan plastik. Menggunakan nilon. plastik Iya, nilon. plastik nilon. Oke, berarti sudah bisa diekspor ya? Iya, itu. Oke. Semua jenis sayuran sudah bisa mulai dijadikan frozen? Baru beberapa saja, belum keseluruhan lah. Belum Itu, keseluruhan, ya, yang udah tapi kita- sudah mulai? Sudah. Oh, sudah mulai. Sudah ada berapa jenis sayuran nih Pak? Mungkin sekitar 10 sampai 15 jenis sayuran sudah
Sudah mampu mulai di mampu. frozen. Iya. Ini budidaya sendiri lagi atau? Kalau sayuran freshnya kita bekerja sama dengan petani sayuran. Oh, bekerja sama Iya. dengan petani sayuran. Iya. Berarti bekerja sama dengan petani sayuran, terus diolah menjadi frozen. Iya, frozen Oke. vegetables. Untuk di Indonesia sendiri sulit nggak sih Pak untuk frozen vegetables Memang penyebarannya? belum banyak permintaan, tapi sekarang sudah mulai beralih ya dari fresh vegetables ke frozen vegetables itu. Sudah mulai banyak Iya, beralih. seperti catering, Oh, catering. iya, catering besar biasanya sudah mulai beralih. Sudah mulai beralih ke Iya. frozen. Karena mungkin lebih mudah ya Pak didapat. Masa simpannya ya, masa simpannya lebih panjang. Masa simpannya Masa lebih simpannya lebih panjang. panjang, Iya itu. sih, benar-benar. Inovasi kedepannya nih, saya dengar kan Bapak akhirnya memutuskan untuk maklon Iya, di Ogwi Food. betul. Kenapa nih alasannya? Jadi kami masih memiliki ketertarikan yang besar di dunia jamur. Jadi kita coba memproduksi masakan tradisional Indonesia dari bahan baku jamur pangan dalam kemasan kaleng. Oh, bahan baku jamur pangan dalam kemasan kaleng. Iya, mungkin untuk saat ini di sekitar Jabodetabek mungkin Ogwi Food yang mampu melakukannya. Iya sih, Itu, sudah iya. terpercaya ya Iya, Pak ya. itu Juga karena sudah jelas. Bekerja sama dengan BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, Itu, jadi selanjutnya akan maklon di Ogwi Food. Iya, betul. Target penyebarannya seperti apa tuh Pak? Kalau saat ini yang sudah ada permintaan dari sebuah perusahaan importir di Australia, Vietnam dan Hong Kong. Oh, sudah jauh ya, sudah Iya, banyak ya? iya alhamdulillah itu. Oke. Kebetulan kita curi start untuk promosinya. Promosinya seperti apa Pak kalau Jadi misalnya kita ke luar negeri seperti itu? buatkan katalog produk yang kita sebarkan ke atas perdagangan KBRI di luar negeri, ke Indonesian Trade Promotion Center juga yang ada di beberapa negara. Oke, jadi sudah mulai beberapa negara ya Pak ya, keren gitu. banget Jadi sih. sambil menunggu produksinya kita promosinya dulu kita gencarkan. Kalau negara ekspor terbesar nih, sampai saat ini dipegang negara mana Pak? Tergantung komoditasnya gitu, Oh, tergantung tergantung komoditas. komoditasnya. Tapi kalau masakan tradisional Indonesia dari bahan baku jamur pangan ini mungkin seperti Amerika, Filipina itu memang daya Termasuk serapnya terbesar. cukup Daya besar. serapnya cukup Iya. besar. Jadi masih tetap ya Pak ya, setia pada jamur ya, Iya, Pak ya? Karena betul. dibesarkan oleh jamur, Betul. akhirnya tidak mau melepaskan jamur Iya, itu sendiri ya Pak betul. ya? Karena memang sudah mulai dari pendistribusiannya, mulai dari budidayanya. Dari budidaya, pembuatan bibit. Dulu itu bahkan dari pembuatan bibit, pembuatan media tanam, budidayanya sendiri, pemasarannya sendiri. Terus kita juga menjual media tanam dan bibit. Sempat juga ada kunjungan agro, terus pelatihan. Ya Oke. dulu yang usaha yang lama. Usaha yang Itu, lama. iya. Saya penasaran dia apa sih yang membuat Bapak masih kekeh nih, masih semangat, masih terus berjuang mengenai bisnis jamur. Apa sih Pak? Kalau buat saya dalam berusaha itu yang paling utama itu adalah fokus. Oke. Fokus pada satu bidang gitu. Jadi jatuh bangun dalam dunia usaha itu adalah suatu hal yang biasa, sehingga alangkah baiknya yang dinamakan usaha itu satu bidang tapi bisa bertahan lama gitu. Jadi bukan misalkan saat ini kita jatuh, kita mulai lagi dengan kegiatan usaha yang baru dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya intinya fokus pada satu bidang, yang mudah-mudahan hasilnya ya ada gitu. Oh gitu. Iya. Jadi walaupun gimana pun cobaannya, Iya. meskipun struggle yang naik Betul. turunnya, yang penting intinya dari bisnis itu adalah fokus. Fokus, ya konsisten. Ya. Sampai sekarang berapa persen keyakinan Bapak untuk membangun bisnis jamur? Kalau keyakinan tentu 100%. 100%, selalu ya, iya. walaupun bagaimanapun Iya, ombaknya, betul. tetap harus yakin 100, ya. Kita yakin dalam positive thinking ya, dengan apa yang kita jalani, kita berbaik sangka dengan ketetapan Allah gitu. Ya benar sih, Iya. yang penting kita di jalur yang benar Betul, iya, ya Pak ya. iya. Tidak neko-neko, Betul, iya. tidak menyenggol kanan kiri. Iya, betul. Yang penting tetap konsisten sih ya Pak ya. karena dari usaha. saya yakin rezeki memang sudah tertakar dan diatur dengan sempurna oleh Allah. Itu jadi kita tidak perlu melakukan praktek-praktek monopoli
atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, Iya, tetap Iya. di jalur yang benar akan pasti Betul. menjadi pemenang. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Amin. Berarti sebelumnya dari dulu tuh memang sudah berbisniskah 2019 atau sempat bekerja di salah satu perusahaan? Iya, kita sempat juga bidang usaha yang lain, tapi menemukan ya kecocokan, ketentraman, kedamaian dalam berusaha di pertanian jamur ini. Oke, Gitu. berarti tadi ketentraman ya Pak ya? Iya. Seperti apa tuh Pak ketentraman? Karena saya yang tadinya tinggal di Jakarta kan pindah ke daerah, ke Bogor. Ya tinggal di desa tentu lebih nyaman ya gitu. Ya, lebih nyaman dari suhu udaranya, lingkungannya gitu. Oh, berapa lama berarti dulu tinggal di Jakarta Pak? Di Jakarta, saya lahir di Jakarta, besar lahir di di Jakarta. besar di Iya. Jakarta, kerja di Jakarta. Iya, tapi semenjak tahun 2009 kita hijrah ke Bogor. Hijrah ke Bogor, Hijrah ke Bogor. dengan usaha. Dengan budidaya jamur. Oke. Gitu. Bapak Ruli, saya dengar katanya Bapak juga pernah menjadi host ya budidaya jamur. Oh iya. Tahun berapa Pak? Tahun 2011 itu program jendela usaha di TV One. Jendela usaha di TV One. Iya, jadi sebenarnya itu liputannya 2 hari. Hari pertama pengambilan gambar di farm kami. Nah, untuk pengambilan gambar kedua itu dilakukan di farm mitra kami yang lebih besar. Saat itu kita diminta menjadi hostnya. Oke. Karena limited edition kan. Limited edition Jadi ya? sesama petani jamur gitu. Oh, jadi sama petani Iya, jamur ya Pak gitu. ya? Oke, biar nyambung lah ya, biar Iya, klik ya, betul, kliknya iya, dapat ya kan? betul, iya. Jadi waktu itu jadi host diminta oleh pihak TV One, stasiun Iya, TV betul, One ya Pak ya? betul, iya. Selain itu, kan sudah lama banget ya, dari 2009 ya, dari 2009. Pernah menjadi pembicara Pak mengenai budidaya jamur atau... Ya, jadi dulu di farm yang lama, Mandiri Lestari itu sudah menerima kunjungan agro juga. Oke. Ada pelatihan untuk calon pensiunan ya, prapensiun. Ada juga pelatihan untuk seperti dari dunia kampus, kunjungan-kunjungan juga ada. Melakukan kunjungan. Ya, misalkan ada pelatihan atau kunjungan dari IPB juga ke tempat kita. Itu. Oke, berarti ke tempat Bapak melakukan kunjungan? Iya, kunjungan dan pelatihan. Oke, oh pelatihan juga. Iya. Oh, berapa lama tuh Pak? Maksudnya dari 2011 atau masih sampai sekarang masih suka mengisi-ngisi acara? Untuk sekarang sementara lagi off dulu. Oh, lagi Off dulu. Ya, kita fokus di Bumi Agri kan sekarang gitu. Oke, berarti di Bumi Agri. Bumi Agri dari tahun 2016. 2016 Iya, sampai 2016. dengan sekarang. Sampai Tapi sekarang. lagi stop dulu setahun Iya. ya. Dan beralih ke frozen vegetables. Kegiatan utama usaha Bumi Agri yang distributor jamur kancing memang terhenti, tapi kegiatan yang lainnya kita sedang dalam penjajakan itu. Oke, Iya. berarti masih tetap terus berjalan Terus ya, Pak, berjalan ya? Bumi Tetap- Agri. Ya. Bumi Agri tetap terus Iya, berjalan. terus berjalan. Di mana kantornya kalau boleh tahu Pak? Kalau kantor kami di One Pacific Place di SCBD area Jakarta di Selatan. SCBD area. Iya. Oke, dari tahun 2016 memang sudah di situ. Enggak, ini baru-baru Oh, baru pindah. Iya, baru Sebelumnya? pindah. Sebelumnya di Kodam Kalimalang, Jatiwaringin. Iya. Jatiwaringin. Total Iya. berapa karyawan Bumi Agri? Kalau sekarang belum banyak karena ini kita memang sempat bongkar pasang formasi ya gitu. Sempat juga ada cabang di Bali, Sempat kan. ada cabang di Bali. Iya, Ada berapa gitu. cabang? Saat ini cabang hanya tinggal di Jakarta. Sebelumnya? Sebelumnya di Bali ada di di Denpasar. Bali, di Iya. Denpasar. Tapi kalau untuk sole distributor produk yang kami ekspor ada di Irlandia dan di UK saat ini. Irlandia dan di UK, iya. Wow, keren sih. Australia insya Allah segera menyusul. Nanti tunggu produk Brina yang masakan tradisional Indonesia dari bahan baku jamur pangan. Oke, kirim ke Australia iya. berarti negara yang akan menyusul adalah salah satunya Australia. Australia, Vietnam, dan insya Allah Hong Kong. Australia, Vietnam, dan Hong Kong. Hong Kong, iya. Kalau sampai sejauh ini ada nggak sih Pak role model yang Bapak kagumi, sosok atau siapa gitu? Kalau sosok figur di dunia jamur yang saya sangat hormati, kagumi, ada. Siapa? Beliau adalah Insinyur Triyono Untung Piryadi, namun beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Itu guru saya di dunia jamur itu, Bapak Triyono. Termasuk terbesar di Indonesia? Di Jawa Barat mungkin ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kebetulan farm beliau di Cianjur. Oh, Cianjur ya, Cugenang.
Oke, karena memang bisnis jamurnya ternyata sangat menjanjikan ya Pak ya? Iya, insya Allah kalau Insya Allah. dikelola dengan sabar, dengan telaten, insya Allah cukup menjanjikan. Hanya saja selama ini petani jamur itu terkadang belum menguasai ilmunya, teorinya, mereka sudah langsung praktek. Nah, sehingga terkadang menimbulkan kegagalan dalam produksi bibit dan media tanam. Nah, itu yang menyebabkan terkadang tidak bisa bertahan lama usianya. Oke, untuk petani jamur sendiri di Indonesia sulit nggak sih Pak? Atau masih belum banyak Kak? Kalau petani jamur tiram putih sudah cukup banyak karena cenderung mudah dalam melakukannya. Jamur merang juga sudah banyak selama ini, mungkin sejak tahun 80-an. Untuk jamur kancing dan portabello itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Pak ya, skala pabrik, karena sarana prasarana produksinya sangat mahal. Berarti memang tingkat kesulitannya juga lebih tinggi gitu. Berarti memang harus butuh edukasi lagi untuk para petani jamur ya Pak ya? Iya gitu. Karena memang butuh proses pembelajarannya lama atau seperti apa Pak? Yang saya tahu itu kalau untuk petani, level petani, PT Surya Jaya Abadi Perkasa di Probolinggo waktu erupsi Gunung Bromo pernah memberdayakan petani sayuran yang rusak lahan sayurannya karena abu vulkanik, itu mereka dibina untuk memberdayakan jamur kancing. Oh, dibina gitu. untuk memberdayakan jamur kancing, jadi dialihkan ya iya, Pak ya? oleh PT SJAP. Oke, keren sih, keren. Banyak banget ya tentang jamur ya, ternyata emang nggak mudah ya. Iya. Gitu. Mulai dari proses bisnisnya. Sebenarnya bukannya sulit ya, tapi memang perlu penanganan yang serius ya, seperti kita merawat bayi gitu. Jadi memang butuh ketelatenan, kesabaran, tentunya ilmunya sih ya. Paling dasar itu adalah ilmunya Pak ya. Iya, selain ilmu berarti juga kerjasama yang baik antara petani dan juga pengusahanya juga harus baik ya betul. Pak ya. Mulai dari supplier bahan baku, petaninya maupun untuk pemasarannya ya. Biasanya kan masih menggunakan jasa pengepul untuk sayuran dan jamur gitu. Berbicara mengenai usaha, Bapak kan sudah berusaha sudah lama sekali ya, sejak tahun 2019. Boleh nggak sih Pak? 2009 sudah mulai berusaha. Boleh nggak sih Pak kasih wejangan atau motivasi nih kepada kita nih kaum yang ingin mulai berbisnis mungkin seperti apa gitu? Saran dan masukan dari saya pribadi sebagai pelaku usaha, bagi teman-teman yang ingin berusaha, yang pertama untuk usaha itu tidak harus selalu patokannya modalnya uang, tapi bisa juga keinginan yang kuat, keinginan untuk belajar, ya tidak terlalu banyak pertimbangan. Jadi kita harus mulai melangkah dari langkah yang paling kecil sekalipun. Dan dalam dunia usaha, kegagalan, jatuh bangun adalah sebuah hal yang biasa. Ya, yang penting kita tetap semangat, bangkit kembali, sabar, fokus, dan komitmen terhadap apa yang kita geluti. Oke, jadi kuncinya harus semangat, komitmen, dan harus fokus. Benar, keren betul, banget. Terakhir nih Pak, promosikan dong Bumi Agrinya. Bumi Agri. CV Bumi Agri Nawasena Perkasa bergerak di bidang perdagangan dan pertanian sayuran maupun perdagangan berbagai macam barang untuk pangsa pasar ekspor. Insya Allah kedepannya kami akan mengeluarkan produk terbaru kami, yaitu Brina masakan tradisional Indonesia dari bahan baku jamur pangan dalam kemasan kaleng. Siap ditunggu pokoknya kemasan kaleng ya. Baik, kita Dinda. siap coba pokoknya ya Pak ya. Insya Allah segera. Oke, semangat terus buat Pak Ruli. Terima kasih Kak Dinda. Sehat-sehat, lancar segala usaha dan bisnisnya ya Pak Amin, ya. ya Allah. Semoga next nggak hanya Australia dan beberapa negara tadi, semoga semakin meluas usahanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast UMKM. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.